Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Eka? Waalaikumsalam Ibu Yuni. Baik Bu, Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik Bu, apakah hari ini Ibu ada waktu? Oh tentu saja Ibu Yuni. Ada apa ya Bu? Saya ada sedikit permasalahan Bu. Ada yang perlu sedikit saya bicarakan dengan Ibu. Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Ibu Yuni. Memangnya ada hal apa yang ingin Ibu bicarakan dan harapkan dari saya? Alhamdulillah Bu, nanti ke depannya saya ingin menemukan solusinya dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Oh begitu, tentu saja boleh. Saya malah senang kalau bisa berbagi dengan Bu Yuni. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Iya, Bu. Permasalahannya itu yang terjadi di dalam kelas terhadap murid-murid saya, Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya Bu? Begini, Bu. Di dalam kelas saya itu ada terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Kalau dari pengamatan yang sudah Bu Yuni lakukan, kira-kira penyebabnya dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami atau kesulitan memahami pelajaran itu bisa kenapa ya Bu? Iya, Bu. Sepertinya ada beberapa faktor ini, Bu, yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan. Artinya banyak faktor yang mengakibatkannya ya Bu. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi Bu? Iya, Bu. Sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut dan temannya. Ada yang menjawab anak itu belum sarapan. Setiap pagi itu belum sarapan. Lalu yang berikutnya, ada juga anak lainnya yang saya pertanyakan karena memang memiliki pemahaman yang masih lambat. Bahkan kalau saat diskusi, mengerjakan tugas, anak itu pun sering dimarahi temannya karena selalu lama dan ketinggalan sama teman yang lain dalam mengerjakan. Sehingga teman-temannya itu merasa tidak sabar untuk menunggu. Oh begitu ya Bu. Ada yang tidak sarapan ya Bu. Jadi ada juga yang memang daya serap anak itu ya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu Bu, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas setelah saya menerapkan pembelajaran itu, mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya dan fokus Ibu. Dan tidak hanya seperti dia melamun, menggeleng saja saat diberi pertanyaan. Begitu. Iya, paling tidak memberi respon yang baik ya Bu ya. Respon yang positif pada pembelajaran yang Bu Yuni sampaikan. Baik Bu. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira langkah Ibu yang untuk mengatasinya bagaimana ini Bu? Untuk mengatasinya Iya Bu, bagaimana? iya Bu, terpikir sih oleh saya ada beberapa langkah untuk saya mengatasinya Bu. Hal yang pertama yang akan saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan tadi itu Bu, adalah saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu sangat penting. Lalu yang berikutnya itu kalau sarapan itu harus dilakukan di rumah supaya dalam belajar itu bisa selalu fokus, bisa berkonsentrasi penuh karena sudah sarapan itu ya Bu. Dan akan menginformasikan kepada orang tua juga di grup WhatsApp saya agar orang tua memperhatikan sarapan kepada anak di rumah setiap pagi. Saya juga mewajibkan anak untuk membawa bekal makanan ke sekolah untuk dimakan setiap pagi sebelum pembelajaran ataupun kalau dari rumah sudah sarapan, akan saya minta anak-anak membawa bekal tersebut untuk dimakan saat istirahat. Dan untuk anak yang memang dia itu memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikannya bimbingan yang lebih Bu dari teman-temannya. Oh, begitu ya. Rencana yang sangat bagus itu menurut saya, Bu. Ibu akan mengingatkan murid tentang pentingnya sarapan pada murid yang tadi tidak sarapan di rumah ya, Bu. Kemudian untuk siswa yang agak lemah, tadi Ibu Yuni akan memberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan?
Oh iya Bu, bimbingan itu dapat saya berikan berupa satu penambahan jam pelajaran atau setelah pembelajaran selesai dengan memberikan soal pengayaan agar anak tersebut itu nantinya lebih paham lagi Bu. Oh, begitu. Iya, Bu. Oke, Iya sampai Bu, eh, eh, sampai gimana? bisa mereka mengerti gitu ya, sampai mereka Iya mengerti Bu, gitu. betul sekali. Saya bimbing pokoknya sampai paham lah setidaknya seperti Mm-mm. itu. Oh, gitu. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut, Bu? Eh, saya akan melaksanakan secepatnya atau secara kontinu Ibu. Biasanya saya akan melaksanakannya itu sesudah sepulang sekolah setelah selesai pembelajaran Bu. Oh, bagus, Bu. Kemudian kira-kira komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah ini yang akan Ibu terapkan nanti bagaimana? Tentu saya akan melakukan secara kontinu, terus-menerus, terus saya juga harus konsisten sampai terlihat perubahan yang terjadi pada murid-murid saya itu, Bu. Oh iya, Bu, ya. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Yuni dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Hmm. Dalam hal ini tentunya di sekolah itu ada kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian orang tuanya, saya akan bekerja sama dan tentunya dengan rekan sejawat juga. Artinya saling berkolaborasi ya, Bu ya, untuk hasil yang Iya, lebih baik. betul Oke, Bu. sekali, Bu Eka. Kemudian Ibu bagaimana untuk tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya itu saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, menjaga komitmen agar sama-sama lah memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan tersebut itu secara kontinu. Bagus sekali rencana Bu Yuni itu tadi ya. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua wali begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan. Begitu kan ya Bu Yuni ya? Betul Baik Bu, sekali. dari perbincangan ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Oh, iya Bu Eka, alhamdulillah sekali. Pembicaraan ini membuat saya sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik atas permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Ini saya rasa juga perbincangan kita ini sungguh luar biasa sekali Bu. Saya harap juga mudah-mudahan Ibu Yuni direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu ya. Oke. Iya, insya Oke. Allah Ibu. Saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya. Oke, ya baik Ibu. Kira-kira ada hal lain yang mau dibicarakan Ibu? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya dan Ibu terima kasih sekali atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, kalau begitu saya mau undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik Bu Yuni, terima kasih banyak ya Bu Yuni ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Eka. Bagaimana kabar hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga. Ada apa Bu Eka kok kelihatannya ada sesuatu yang serius nih? Kalau boleh tahu ada apa? Iya ini Aduh, Bu, saya gini lagi agak sedih di kelas saya itu ada salah satu murid yang selalu murung Bu. Dia itu tidak pernah tersenyum, bahkan dia itu selalu menyendiri Bu. Dia tidak pernah mau bermain dengan teman-temannya. Dia juga kelihatan sekali tidak nyaman ketika berada di keramaian. Ketika di kelas, dia sama sekali tidak semangat dan tidak tertarik dengan materi yang sedang disampaikan, Bu. oh begitu ya Bu. Jadi ada murid Bu Eka itu di kelas selalu murung sehingga terlihat tidak semangat dong untuk belajar ya Bu ya.
Betul sekali Bu Yuni. Pada pembicaraan kita, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan dengan saya sehingga saya bisa membantu? Jadi saya ingin di akhir pembicaraan ini kita, terutama saya, dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya agar anak tersebut itu bisa berubah, Bu. Dia bisa menjadi ceria layaknya anak seusianya dan lebih semangat lagi ketika belajar di kelas, Bu. Oke, baik. Jadi kalau anak ceria itu otomatis jadi semangat untuk belajar ya. Iya betul kan Bu, kalau di kelas suntuk, murung itu kan rasanya mengganggu sekali gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Mm-mm. Dan kalau menurut Bu Eka sendiri, itu ciri-ciri murid yang ceria di kelasnya dalam mempelajari itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya, siswa yang ceria di kelas itu ya yang senang bergerak gitu loh Bu, yang aktif, Hmm, kemudian banyak senyum, tertawa, kemudian ketika pembelajaran terlihat bersemangat menyimak dan juga ada respon, aktif menjawab begitu. Dan juga ketika ada diskusi ataupun berkegiatan, mereka itu mampu bekerja sama dalam kelompok. Kemudian ketika waktu istirahat, mereka juga kelihatan senang bermain dengan teman-temannya gitu. oh, begitu ya, Bu. Mm-mm. Menurut Ibu itu apa faktor sih atau faktor apa atau hal apa yang menyebabkan siswa tersebut itu murung saat di kelas? Itu apa saja? Saya sendiri itu sempat bingung ya Bu. Kalau ditegur dan ditanya jawabannya itu selalu ketus gitu loh Bu. Kalaupun Hmm, menjawab, jawabannya itu kadang tidak sopan Bu. Terkesan menyepelekan saya sebagai gurunya gitu. Kalau saya amati mungkin ada masalah pribadi pada murid tersebut Bu. oh, berarti Bu Eka itu sudah pernah bertanya atau berkomunikasi dengan anak tersebut ya, Bu ya? Sudah sih Bu, tapi saya lakukan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung Bu. Oh, informasi apa yang sudah Bu Eka dapatkan dari tanya jawab tersebut, Bu? Ya begitu Bu, jawabannya itu selalu ketus dan kelihatan malas merespon. Mungkin malu kali ya Bu, karena dilakukan di depan teman-temannya. Mungkin seperti Bisa itu sih jadi, Bu. Bu. Mm-mm, Bisa jadi itu malu ya, Bu, di depan teman-temannya. Memangnya mm-mm. yang Bu Eka harapkan kepada murid tersebut itu bagaimana, Bu? Ya, yang saya harapkan itu anak tersebut ketika ditanya itu bisa menjawab dengan jujur dan sopan. Kemudian setelah ditegur itu harapan saya dia kembali ceria kembali, kemudian dia bergaul dengan teman-temannya seperti anak-anak lainnya gitulah Bu. Oh, berarti menurut Bu Eka itu respon yang sekarang untuk anak tersebut itu berada di skala 1 sampai 10 itu dia ada di posisi berapa, Bu? Mungkin 3 bahkan 2 kali ya Bu, karena parah sekali Bu. Saya jadi bingung bagaimana caranya menangani anak tersebut. Oh, begitu. Rendah sekali responnya kepada Ibu, Bu. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya untuk menghadapi anak tersebut berubah ke arah lebih baik dan sesuai dengan harapan Bu Eka? Mungkin, apa ya, saya akan menemui anak tersebut, ketika sendirian mungkin ya, Bu, ya. Ketika istirahat misalnya, berbicara dari hati ke hati dan saya akan berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer mungkin, kemudian menggunakan pendekatan restitusi, menciptakan kondisi yang nyaman, kemudian aman bagi anak tersebut, sehingga eh, anak tersebut itu dapat terbuka mungkin ya Bu, berbicara jujur dengan saya, kemudian dia dapat mengevaluasi dampak tindakannya pada orang lain. Mungkin dengan hal ini saya dapat mengetahui penyebab anak tersebut murung gitu ya Bu. Mungkin yang akan saya lakukan itu menggali, barangkali ada kebutuhan dasar yang ingin dia dapati, kemudian
murid akan berusaha saya tuntun untuk memperbaiki kesalahan mereka mungkin ya Bu, sehingga mereka nanti bisa kembali ke karakter yang lebih kuat dan utamanya dapat ceria kembali sih. Iya, bagus sekali Ibu. Berarti itu akan berbicara empat mata dari hati ke hati dengan anak tersebut. Bagus sekali itu Bu. Dengan melakukan hal ini itu diharapkan bisa menjadi solusi terbaik dari permasalahan ini. Iya Bu, mudah-mudahan. Wah, rencana yang bagus Bu. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bu Eka dalam mengatasi permasalahan ini? Hmm, Sepertinya ada Bu. Yang terpikir oleh saya sekarang mungkin saya akan meminta bantuan guru agama mungkin ya Bu, karena mungkin jika juga ditangani dengan pendidikan rohani akan berdampak lebih baik. Kemudian saya juga akan menemui dan berbicara dengan orang tuanya, mungkin barangkali ada permasalahan dari keluarganya yang menyebabkan anak ini seperti itu, Bu. Untuk kemudian mungkin dengan saya menemui orang tua dapat diketahui masalahnya sehingga bisa bekerja sama menemukan permasalahan apa sebenarnya, kemudian mencari solusi yang tepat agar tidak berkepanjangan Bu. Soalnya kasihan sekali kalau misalnya sampai anak tersebut eh, selalu murung, tidak pernah ceria gitu Bu. Iya betul sekali dengan eh, anak murung menjadikan suasana kelas itu menjadi kurang nyaman ya Bu. Kira-kira kapan itu Bu rencananya? Sesegera mungkin seharusnya sih besok insya Allah karena lebih cepat. Mm-mm. Insya Allah besok sih Bu. Oke, betul Bu. Semoga rencananya dapat berjalan lancar ya Bu Eka ya. Amin Bu, mohon doanya ya Bu Yuni. Iya, pasti Bu. Dan setelah nanti Bu Eka itu melaksanakan rencana tersebut, menurut Bu Eka, perubahan murid tersebut dari skala 1 sampai 10 diharapkan itu di posisi berapa? Sesuatu yang instan. Baiklah Bu Eka, kita sudah ngobrol lama nih pada titik ini. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Terima kasih banyak loh Bu Yuni. Saya jadi lega ini bisa bercerita sama Ibu. Menurut saya berkat Bu Yuni tadi tanya-tanya, saya itu jadi menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya Bu. Yang awalnya saya tadi sempat sedih, bingung harus bagaimana, saya awalnya nggak kepikiran untuk melakukan pendekatan restitusi, kemudian meminta bantuan guru lain, kemudian meminta bantuan orang tua. Nah, sekarang saya jadi bisa menemukan solusinya, Bu. Alhamdulillah, iya Bu sama-sama ya Bu ya. Saya Iya. juga berterima kasih kepada Ibu Eka sudah mau bercerita tentang permasalahannya yang telah dihadapi. Selanjutnya nanti saya juga berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan dari murid Ibu tersebut. Iya, mudah-mudahan Ibu ya doakan saja. Terima kasih loh Bu atas pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini ya Bu obrolan kita hari ini. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Selamat Waalaikum, pagi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Eka.